Selamat siang saudara-saudaraku di seluruh Indonesia. Pada siang ini saya kembali mengusik ketenangan dan kebahagiaan saudara-saudaraku yang biasanya digunakan untuk relaksasi, kini harus mendengarkan keinginan saya untuk mengunggah orang tua yang arif bijak dalam belajar di rumah. Tentu ini bukan yang penting, ini hanyalah pendamping untuk bisa sekedar untuk mencerna dengan relaksasi. Berawal dari coronavirus, sebenarnya ini adalah problema global. Tidak ada space, ruang yang tidak tersentuh dengan virus ini. Semuanya dihadapkan pada problem yang sama di dunia ini. Semua titik-titik tidak mungkin akan terlewati, termasuk di dalam belajar anak-anak kita. Nah, inilah yang harus kita pelajari dan kita terima bahwa ini global problema. Sebelumnya saya angkat sebuah disclaimer yang bisa kita ketahui bersama bahwa semua gambar visual yang ada di dalam slide ini bukan merupakan karya pribadi saya. Semua gambar hasil unduhan dari dunia maya. Oleh karenanya dengan mengucapkan terima kasih kepada yang mengkreasi, semoga amal baik ini akan menjadikan sebuah amalan yang sangat luar biasa. Kita berbicara bahwa di dalam kehidupan selalu ada krisis. Kata danger and opportunity, why die? Nah, ini semua adalah sebuah the rule of thumb, kenyataan yang tidak bisa diingkari adanya virus ini. Ini adalah tantangan dan ini merupakan peluang. Ya, ini peluang. Mari peluang ini kita gunakan untuk menghadapi segala yang ada di depan mata kita. Nah, saat ini kita juga akan perhatikan apa yang dikatakan oleh Mas Menteri, bahwa yang utama adalah selamatkan jiwa anak. Tentunya ini selaras dengan adigium yang kita sebut dengan security and prosperity, keselamatan dan suatu kesejahteraan lah yang utama. Kemudian baru kita langkahkan kaki kita untuk menatap ke depan setelah jiwa anak kita selamatkan. Sungguh luar biasa bijaknya seorang menteri muda ini. Nah, kita juga akan lihat bahwa saat virus tiba, ini adalah sebuah me time. Pertemuan kita dengan keluarga kita merupakan buah dan merupakan anugerah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa melihat anak kita secara utuh dalam keseharian, ketika mendapatkan stresor ketika belajar, kemudian keinginan apa yang harus dipenuhi kepada anak-anak kita akan kita potret secara penuh. Ini yang menjadikan kita akan menjadi suatu manusia yang sangat wise atau sangat bijak untuk melihat anak kita. Kemudian virus juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikat kembali emosi anak-anak kita. Kesempatan bonding time. Kita rangkul kembali anak-anak kita untuk menyelamai hati mereka dan mendekatkan diri kita, sehingga potensi belajar anak kita walaupun di rumah akan lebih meningkat. Nah, kalau kita melihat di Filipina punya tantangan yang sangat istimewa termasuk Hong Kong dan Macau, yaitu hadirnya angin taufan yang disebut dengan typhoon. Jika typhoon tiba, selalu libur sementara. Tentunya kita melihat virus ini sebenarnya adalah libur sementara. Nah, tetapi ini sebuah tantangan bagi kita semuanya maksudnya, tantangan kita ketika menjadi guru dan
tantangan kita menjadi kepala sekolah. Nah, ini ada tantangan orang tua menjadi kepala sekolah sekaligus guru yang terbaik di dunia. Nah, dengan demikian kita harus upayakan potensi diri kita untuk menjalani sebagai fasilitator anak-anak kita di rumah, sehingga anak-anak kita tetap dalam suatu pantauan, menjaga kesehatannya, tetapi belajarnya juga tidak terlewatkan. Nah, tentu kita harus buat side curriculum orang tua, yaitu membuat kurikulum untuk mereduksi kejenuhan. Karena anak-anak belajar di rumah, dia kangen dengan teman-temannya. Inilah yang harus dikembangkan oleh kita semuanya, agar anak tidak jenuh tetapi masih punya potensi belajar. Kita buat kurikulum sederhana yang kita miliki. Suatu misal, kita ajak piknik virtual dengan menggunakan gadget kita untuk melihat kembali keindahan dunia. Bukankah kita kadang-kadang tidak mengetahui mana kepulauan Karibia yang indah itu? Di sana sangat luar biasa. Ada Antigua, Barbuda, ada Dominika, negara-negara yang tentunya di sekolah kadang tidak tersentuh. Ini saatnya kita sentuhkan kepada mereka. Kembali tentang kelola kejenuhan anak-anak kita. Berikan gadget mereka untuk game juga, untuk menghubungi temannya, untuk virtual dengan temannya. Dengan demikian rasa kangen mereka di sekolah akan terobati untuk sementara. Ini harus ada jadi sebuah acuan bagi kita sebagai orang tua. Dan mari kita ajak anak-anak kita berangkat ke Kepulauan Pasifik untuk mengenal keindahannya di sana dengan menggunakan gadget kita. Ini adalah nilai kebijakan kita kalau kita mampu menggunakan gadget kita untuk mengelola kejenuhan anak kita. Ini yang saya sampaikan kepada kakak-kakak saudaraku di seluruh Indonesia. Moga bahagia dan salam sehat tentunya.